Kita mulai di bagian leher ini ya. Dari bagian depan teman-teman. Yang akan kita pasang adalah bagian yang staffleg dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara memasang sleting Jepang pada gaun. Dan gaun ini menggunakan kerah Shanghai dan pemasangan sletingnya langsung sampai kerah Shanghai. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Sebelum memasang sleting, kita harus membuat kerahnya dulu teman-teman. Ini adalah pola kerah yang kita letakkan pada staffleg dan kita gunting. Untuk cara pembuatan pola kerah dan pola bajunya itu sudah ada pada video live streaming pada halaman Facebook Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Lalu staffleg kita letakkan pada kain dan kita press teman-teman. Memotong kainnya 2 lapis, yang satu untuk staffleg dan yang satu lagi untuk lapisan kerah. Yang untuk lapisan kerah kita kasih tambah lapisan visilin. Ini ada 2 potong teman-teman. Setelah itu bagian yang lapisan visilin kita kasih garis tanda mengikuti pola kerah. Lalu kita stick atau kita jahit sebagai jahitan bantu. Ini setelah digosok, setelah dijahit dan digosok di bagian dalamnya, di bagian luarnya sorry, dan ini di bagian dalamnya seperti ini. Supaya lebih rapi, kita stick dulu, kita jahit dulu, lalu kita gosok. Lalu ini untuk lapisan staffleg, kita tambah lapisan lagi kain brokat teman-teman, karena ini akan ada pada posisi luar. Untuk lapisan kain brokat dan staffleg kita jahit satukan dengan posisi menjahit di bagian tepi stafflegnya. Ini setelah dijahit. Setelah itu teman-teman perhatikan, kita boleh kasih jarum pentul dulu di sini supaya di bagian samping sini ya. Bagian samping sini kita bisa lebihkan sekitar 2 mili, kita ratakan untuk posisi lapisannya saat menjahit di bagian atas ini ya. Bagian atas ini, tetapi saat menjahit di bagian atas ini jangan sampai ujung, sampai sini aja, kira-kira kita lebihkan sekitar 5 cm karena nanti kita gunakan untuk menutup sleting ya. Yang penting nanti setelah jahit sampai 5 cm bagian atas, sebelumnya kita kasih pentul dulu di sini, di sini, di sini, di sini ya, sampai atas, karena ini kan lapisannya setelah dijahit ini dia agak bergelombang sedikit, agak berubah. Jadi kita pastikan dulu supaya nanti lebihan di bagian sini, ketika nutup kerahnya itu rata dan lebih rapih ya. Kasih jaring pentul dulu, baru kita jahit bagian atasnya. Oke ya, kita jahit di bagian atas dengan posisi sudah di jarum pentulin seperti ini ya. Maksudnya supaya bagian sini kita dapat memastikannya lebihannya sama, rata 2 mili ya, 2 mili untuk injakan nanti di bagian kerahnya. Oke, kita jahit, kita kasih spare dari sini ke sini sekitar 5 cm atau 6 cm. Jahitnya sticknya jangan padat-padat ya, jangan padat-padat, boleh dikunci dulu untuk di bagian sini. Kasih spare 1 mili dari staffleg. Pelan-pelan saja. Nah, di sini kita bentuk sedemikian rupa atau mengikuti bagian staffleg ya. Mengikuti bagian staffleg. Agak dilancipkan. Jangan terlalu mepet ke staffleg ya. Nah, sampai sini teman-teman. Nanti di sini kita ratakan ya, bagian atasnya ini kita ratakan semua sampai ke ujung sini ya. Setelah ini boleh
jarum pentulnya kita lepas ya. Dan di bagian sini kita cekrik sampai sedapatnya. Hati-hati jebol kawan. Di sini juga kita cekrik-cekrik ya, di bagian lengkungannya. Lalu kita akan stick bagian dalam, bagian lapisannya dari sisi sini ya. Ini lapisan, kita stick di bagian lapisannya. Jangan pas di bagian jahitan dasar ini ya, jangan dari sini detiknya, agak geserkan sedikit supaya nanti di bagian sini bisa jahitnya ya. Balikan. Nah, begini teman-teman hasilnya ya. Kita gosok dulu baru nanti kita pasang. Lalu teman-teman, di bagian badan atas dan bawah ini sudah kita satukan ya, seperti ini ya, sudah kita satukan keliling. Jadi tinggal pasang kerah dan sleting aja. Sebelum pasang kerah, karena sletingnya ini kan rencananya mau langsung ke bagian atas ya, ke bagian kerah. Nah, di bagian sini kita ukur dulu untuk kedalaman sletingnya. Kita naikkan sini ya, ini karena nanti sampai kerah, terus sampai bawah. Nah, kira-kira adanya di sini. Kita kasih tanda aja sini. Di sini kita satukan dulu nih. Batas pinggang dengan batas pinggang ya, putusan atas bawah kita satukan seperti ini. Boleh pakai jarum pentul juga boleh. Setelah itu kita akan jahit ke bawah dari batas ini sepanjang 10 cm ke bawah. Dari sini 10 cm ke bawah, hanya 10 cm saja. Nanti selepas itu akan dipisah ya. Jarak jahitannya berapa? 2 cm, karena kampu jahitan untuk setting 2 cm ya. Diulangi lagi nih. Dari sini ke bawah dijahit 10 cm dengan jarak dari samping itu 2 cm, karena kampu jahitan mengikuti yang bagian atas. Lalu yang bagian brokat ini setelah 10 cm kita ceklik. Kita jahit gini. Yang kita jahit hanyalah brokatnya saja begini ya, sampai bawah. Lalu kita cekrik, lalu kita keluarkan seperti ini, dan kita jahit kembali bagian satinnya saja 2 cm ke bawah ya. Setelah itu baru kita pasang kerah dan pasang sleting ya. Simak cara pembuatannya. Dan di bagian kerah ini teman-teman, kerah sudah kita gosok nih ya, begini. Ini kasih jarak 5 cm. Nanti setelah sleting dipasang baru untuk nutup yang bagian ininya ya, bagian atasnya nanti nutupnya biar sletingnya tertutup rapi. Dan ini bagian tengah kerah, ini bagian pundak sudah kita kasih tanda ya. Di bagian sebelah sini juga sama agar tidak los, sudah kita kasih tanda. Dan di bagian sini bagian batas ujungnya ya, harus ditandain semua biar rapih ya. Oke, langsung ke proses jahit. Dari batas ini sepanjang 10 cm ke bawah. Dari sini 10 cm ke bawah, hanya 10 cm saja. Nanti selepas itu akan dipisah ya. Setelah itu kita pisahkan antara furing dengan brokat. Kita jahit brokatnya dulu teman-teman, melanjutkan dari jahitan yang 10 cm tadi ya.
terus sampai bawah. Tips, di bagian ujung ini boleh kita bakar sedikit ya, lalu kita matikan seperti ini agar tidak merudul. Lalu kita pecah dan kita jahit di bagian sini ya, lipat saja nggak apa-apa lah, jahit supaya terkunci. Boleh dijahit, boleh disom ya, bebas-bebas saja. Setelah itu dari batas jahitan yang tadi teman-teman, kita cekrik di bagian brukatnya begini ya. Perhatikan baik-baik nih, gunting di bagian sini sampai ke jahitan, tapi jangan sampai nempel ke jahitan banget ya. Nah begini, kelihatan ya. Lalu ini digeserkan ke sini, kita jahit kembali yang di bagian satinnya. Ini tadi yang batas 10 cm ya, tadi di sini ya. Kita jahit mulai dari sini lagi tapi tanpa brukat. Nah, brukatnya kita geserkan, kita kedalamkan gini tanpa brukat ya. Nah, ini teman-teman. Brukatnya sampai sini saja. Jadi brukat di bagian luar menggantung ya. Lalu di bagian leher atas ini kita samakan, tarik begini ya. Ini ada jarum pentulnya. Tarik begini, kita samakan ke bagian atas, lalu kita gunting ratakan. Setelah itu jarum pentul boleh dilepas di sini. Kita mulai di bagian leher sini ya. Dari bagian depan teman-teman. Yang akan kita pasang adalah bagian yang stafflek dulu ya. Kita ratakan dengan tanda yang sudah kita buat tadi. Seperti ini teman-teman, kita periksa dulu apakah ada yang kejepit. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ke step berikutnya. Nah ini bisa dilipat ke atas ya, begini ya. Tuh, kelihatan kerahnya cantik. Setelah itu ini kita lipat begini teman-teman ya. Kita lipat begini seakan-akan belum belum diapa-apakan di sininya ya. Kita gunting ratakan dengan ini, dengan badan ya. Gunting ratakan dengan badan, lapisan kerah dan kerahnya. Nah ini kita ratakan seperti ini ya. Ini adalah untuk acuannya nanti, acuan settingnya. Sama di bagian sini juga kita ratakan begini. Lalu gunting ratakan dengan badan, lurus ya ke atas ya. Baru kita masang sleting dari sini ke bawah. Untuk pemasangan sleting saya ganti sepatu sebelah dulu ya. Begini teman-teman ya. Kita sudah menggunakan sepatu sebelah seperti ini. Saya biasanya menggunakan sepatu sebelah. Ini ada sleting Jepang seperti ini. Kita akan pasang langsung dari atas ya. Boleh kita kasih tanda dulu di batas staffleknya di sini ya. Nah, kita kasih tanda di sini biar kelihatan tandanya ya. Sini juga sama, kita boleh kasih tanda.
tanda yang tadi di sleting ini kan ada kepalanya ini ya, di ujungnya ini ada plastik sebagai penguncinya atau stopper kepala sleting. Nah, luruskan dengan tanda itu bagian atasnya, bagian atas stopper itu luruskan dengan tanda itu, turunkan sedikit ya, turunkan sedikit, dan jarak dari sini ke sini 2 cm ya. Setelah pemasangan sleting selesai teman-teman ya, kita cek lagi seperti ini ya, ini sudah rata begini. Lalu cek di bagian atas potongan kerahnya, kita samakan seperti ini sebagai nanti acuan menjahitnya ya. Ini kita buang ya, kita gunting. Lalu kita buka kembali. Bagaimana cara menutup kerahnya? Begini teman-teman. Kita ganti dulu sepatunya ke sepatu biasa ya. Kita gunakan sepatu biasa. Perhatikan di sini, di bagian lapisan ini sudah kita gunting ratakan dengan kerah ya. Lapisan kerah kita sudah gunting ratakan dengan kerah. Kita geser seperti ini teman-teman. Nah, kita geserkan kira-kira 1 cm seperti ini ya. Lapisan kerah lebih panjang dengan kerah. Kita geserkan sehingga jadinya seperti ini ya. Lalu kita jahit satu sepatu dengan sleting, jaraknya satu sepatu dengan sleting. Di sini bagian sleting, di sini ya, kita jahit. Oke. Dan di bagian atas kita ratakan ya. Ini, teman-teman. Lalu di lapisan ini kita gunting, kita buang. Begini ya. Lalu kita akan menutup dengan cara melipat begini. Nah, ini ya. Begini ya. Kita lipat atau jahit tutup dari sisi sebelah sini di atas staff leg ya. Oke. Di atas staff leg. Saya tidak buka dulu, coba kita kerjakan satunya lagi ya. Satunya lagi. Masih ingat nggak? Pertama seperti ini ya. Kita yang sebelah sini kita kerjakan dari sisi yang atas. Nah, kita geserkan lapisannya 1 cm. Lalu kita jahit rata sepatu dengan sleting. Oke. Lalu sisa kampuh lapisan kita buang atau kita gunting ya. Lalu ini kita lipat begini dan kita jahit di atas staff leg dalam kondisi ini melipat ya, sampai batas jahitan tadi aja, udah tinggal nutup doang. Coba kita buka, kita cek hasilnya seperti apa ya. Seperti ini teman-teman, bagian sininya rapi. Nanti kita tinggal tutup dari atas sini, dari atas, tapi biasa kita kunci-kunci dulu di sini ya. Kembalikan lagi yang sebelah sini. Tuh, coba kita sletingnya kita tutup, hasilnya seperti apa. Begini teman-teman. Ya, ini baru ini kalau sudah dirasa rata di sini ya, rata, di sini juga rata, perhatikan ya, rata. Baru kita akan nutup kerah. Nutup kerah, sleting kita bukakan kembali. Pertama di bagian pundak ya, di bagian pundak saya jahit bantu dulu di bagian sini ya, perhatikan. Karena ini sudah kita lebihkan saat menjahit dasar di bagian atas ya, bagian sini saat menjahit sini sudah kita lebihkan 2 mili. Akhirnya
pada saat menjahit ini, yang kita jahit itu di bagian bawah sini ya, bukan di kerahnya tapi di sini. Itu namanya jahitan jeblos ya. Kita kasih jahitan bantu. Untuk cara menutup kerahnya sudah ada pada video sebelumnya yang berjudul kerah Shanghai, membuat pola dan menjahit kerah Shanghai ya. Cek di bagian dalamnya tuh, tidak muntir di sininya ya, rata, karena tadi itu sudah dibagi-bagi jatahnya. Oke ya, sekarang pemasangan sleting sudah selesai. Coba kita cek dari luar apakah bagus ataukah tidak bagus. Oke, tinggal digosok. Setelah digosok saya akan posting, rekam posting. Nah, ukurannya kecil manis, jadi Shanghai tapi ini press ya, ini kan tinggal dibuka jahitan batu yang ini, yang lainnya nggak usah, yang di sini nggak usah. Oke, ini nggak bakalan bongkar. Udah, tinggal digosok ya teman-teman ya.